Selamat sore sahabat data semuanya. Berjumpa lagi di Boys Podcast. Di episode kali ini adalah episode spesial Hari Statistik Nasional. Bintang tamu atau narasumber kali ini juga spesial. Spesial banget. Kita datangkan dari mana nih Mbak Christine? Jauh banget. Dari mana? Dari mana ya? Pak aslinya mana Pak? Surabaya. Oh, dari Surabaya. Dari Surabaya. Itu kalau naik kereta api ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Semoga obrolan kita nggak percuma. Iya, ya. Ya semoga obrolannya bermanfaat. Iya. Sobat Data, mari kita sambut bersama Pak Roni, Kasubag Umum BPS Kota Malang. Selamat sore Pak Roni. Sore Pak Roni. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Roni kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya Pak. Keluarga sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat dan doyan makan semua. Alhamdulillah. Beras seminggu habis berapa kilo? Mendadak susenes ya kira-kira ya. Ini kan episode spesial HSN nih Bim. Jadi kita mau tanya-tanya tentang HSN dari masa ke masa. Nah kira-kira nih Mbak, kenapa yang dipilih narasumbernya Pak Roni? Oh iya, lupa dijelasin. Jadi berdasarkan data kepegawaian BPS Kota Malang, masa kerja terlama pegawai di BPS Kota Malang ini juaranya diraih oleh Pak Roni Mugiarto. Luar biasa. Berarti secara tidak langsung Pak Roni adalah yang paling serius. paling sepuh. Oh, senior ya. Paling senior ya, paling senior. Iya, Nah, paling Pak senior. Roni ini pertama kali bergabung ke BPS itu tahun berapa Pak? Tahun 83 80 bulan November 83. Mbak Kristi sudah lahir? Oh, tentunya belum. Apalagi saya. Iya. Udah lama ya Pak berarti 83 ya Pak ya? Lama sekali, lebih lama dari bapakmu. Aduh kalau bapak saya kayak seumuran sama bapak ini kayak Oke, kita anak-anak. anak-anaknya bapak ini kita. Iya. Ceritanya gimana tuh Pak? Kok bisa tiba-tiba gabung ke BPS tuh? Ya zaman itu kan sulit untuk mencari pekerjaan. Pada waktu saya ngelamar di daerah rumput industri atau daerah Surabaya Utara, terus saya keliling memasukkan lamaran. Terus ada BPS, ini kantor BPS itu belum tahu itu kantor apa. Waktu itu masih kantor statistik Provinsi Jawa Provinsi Timur. Jawa Timur. Setiap orang tanya itu kantor apa nggak ngerti. Terus ada temen yang mau ngajak ada tenaga kontrak di sana untuk direkrut pengolahan sensus pertanian. Sensus pertanian 83. Tahun 83 ada pengolahan perikanan tambak dan perikanan laut waktu itu. Terus saya ikut, itu banyak kayak ya namanya juga baru lulus SMA juga. Saya langsung masukkan, ada sekitar 750 personil dengan situ yang daftar. Wih 750 banyak. Banyak banget ini. Terus yang diterima itu sebanyak cuma 25. Wow. Terus setelah diterima, tes awal itu cuma pengetahuan umum sama semacam kayak tes apa namanya itu yang gambar sekarang Psikotes. psikotes, nah, itu tes awal seperti itu. Jadi pengetahuan umum sama psikotes saya lolos. Setelah itu dites lagi selama 2 minggu. Saya dilatih untuk pengolahan sensus pertanian itu untuk dipilih 15 orang. Masih Masih diseleksi diseleksi lagi. lagi. Seleksi 15 orang, terus saya dapat jadi tenaga honorer. Setelah jadi tenaga honorer
waktu itu saya digaji masih 40.000. 40.000. Hari Sabtu termasuk. Sampai Sabtu kerjanya. Jadi 6 hari kerja. Kalau PNS itu pulang jam 2, kita pulang jam 4. Luar biasa. Biasa di luar. setelah itu jadi tenaga honorer. Menginjak 1 tahun berikutnya karena sudah sensus pertanian sudah berjalan dan mau habis, itu teman-teman ditarik ke seksi masing-masing. Oh gitu. Ada sebanyak 15 tadi yang mengundurkan diri. Itu ada sekitar 5 orang karena teman-teman sudah ada yang terima ke Depkem, ada yang masuk ke BPKBN, waktu itu masih ada BPKBN. Ada yang jadi pegawai negeri di dan yang saya ikuti itu nggak pernah masuk saya. Jadi jodohnya kayaknya Pak. Setiap tes di PNS lain, baik kita kaum Mamudium, saya nggak pernah masuk. Teman-teman ada yang nggak dapat, bahkan saya pakai ijazah yang lain, pakai ijazah SMP saya masukkan itu nggak pernah ikut. Jodoh berarti apa? Akhirnya saya down, apakah saya cocoknya cuma di BPS. Saya coba saya ikuti, saya senang. Padahal waktu itu juga saya merasa bosan karena pekerjaannya seperti robot. Iya memang mengecek dokumen sebanyak itu dan diverifikasi apakah benar pengolahannya. Manual itu Pak? Manual banget. Satu-satu gitu Pak? Satu. Pakai garisan yang panjang, diberi nomor urut. Di kolom ini salah, entriannya salah. Jadi semua entrian manual, tapi dari hasil entrian kita cek. Oke. Benar banget. Itu ngecek saya berjalan sampai 1,5 tahun. Akhirnya saya keberatan, saya coba keluar. Sampai saya daftar di swasta juga nggak masuk. Terus ada rekrutmen PNS setelah 3 tahun, tapi untuk luar daerah. Tetapi untuk di lingkup Jawa Timur waktu itu setiap tahun ada, tapi yang diambil cuma satu gitu. Itu setelah dari mulai tahun 83 sebenarnya itu ASN sudah ada. Setiap tahun BPS itu mengadakan semacam POR. POR itu pekan olahraga R-nya statistik. pos dong berarti. POR itu Olahraga Mbak. OR olahraga. Oh dipisah. Betul. Ya. Betul. Pekan olahraga khusus Pekan BPS. POR KSBPS. Nah, Iya betul. itu yang benar. Pekan POR olah. kantor statistik. Oh bener. POR KS. Pekan olahraga kantor Statistik. Jadi HSN itu sudah dirayakan dari 83 tadi. 83 saya mulai masuk itu sudah ada. Pak Roy Tapi sebelumnya masuk saya sudah belum tahu. ada peringatan setiap 26 September. Tapi selalu POR Pak lomba-lombanya. Selalu POR untuk tanggalnya atau bulannya biasanya di akhir tahun Oh. setelah kegiatan proyek. Jadi belum ada hari statistik waktu itu. Oh, belum tersebut secara nama hari statistik. Yang saya tahu hari statistik di awal itu kalau nggak salah di tahun 2000 atau tahun 99 itu saya upacaranya di Kebun Teh waktu itu di Kabupaten Malang, sudah masuk Kabupaten Malang. Kebun Teh Lawang situ ya Pak? Iya, pertama kali upacara HSN itu saya melakukan di Kebun Teh, ikut BPS Kabupaten Malang. Oh, jadi dulu di BPS Kabupaten Malang ya Pak? Iya, setelah saya masuk dari Surabaya saya akan minta rekrutmen petugas. Saya terpilih di Kabupaten Malang. Mantap. Oke, berarti nyinggung-nyinggung HSN nih Pak. Tadi upacara di Kebun Teh ngapain Pak? Bukan memetik teh. Kok upacara di Kebun Teh, saya jadi penasaran nih. Untuk merayakan kita harus upacara.
Betul. Mulai awal sejarah dari hari statistik itu dibacakan. Makanya dibacakan kapan hari statistik terbentuk. Di situ kan tiap upacara kan Selalu dibacakan, iya betul. Nah, itu awal pertama dari BPS Kabupaten Malang untuk merayakan hari statistik tersebut, ya, itu dikembalikan ke daerah yang awalnya itu di provinsi pengadaannya, kegiatannya. Sekarang kegiatan ASN dikembalikan ke daerah untuk melakukan kegiatan hari statistik sendiri. Jadi dirayakan di masing-masing Kabupaten. Nah, kebetulan terus teman-teman kabupaten ada anggaran untuk kegiatan ini, tapi kita pakai lomba semacam yang Outbound. Outbound. Tapi kalau lomba olahraga yang biasa kita lakukan itu semuanya provinsi yang melakukan, karena kalau tingkat kabupaten maupun provinsi itu pesertanya kurang dan kurang meriah. Tim gorengnya kurang banyak ya. Kurang banyak pesertanya. Makanya terus akhirnya untuk pekan olahraga HSN itu tetap dipusatkan di provinsi, tapi untuk memperingatinya tetap tiap kabupaten harus memperingati. Saya ikut POR baru sekali Pak, terus ada COVID, terus udah deh, nggak ada lagi. Kalau saya malah nggak pernah ada POR, Pak. Karena kalau waktu saya di Papua, kalau ngepor ini biayanya habis di transport, nyebrang laut, naik pesawat, gitu. Jadi nggak pernah. Nah, di POR statistik itu lomba waktu pertama kali tetap cuma dua macam lomba, cuma kalau di Jawa Timur itu cuma bulu tangkis sama voli. Bulu tangkis sama sama voli. Iya. Ini Pak, putra putri ganda apa macam-macam gitu ya? Cuma putra. Cuma putra. Ngapain Putrinya waktu itu belum sebanyak sekarang. Pak? Oh, pegawai BPS memang kebanyakan putra-putra dulu ya Pak? Banyak putranya kalau zaman dulu. Zaman dulu pegawai BPS itu semuanya putra, hampir semua. Sementara untuk yang putrinya itu kebanyakan kalau nggak di TU di bendara, kalau juga paling tidak di staf. Sekarang pun karena sudah ada banyak teman-teman dari STIS, ada yang jadi KSK di perempuan. Pertama kali KSK perempuan itu di Jember, yang kedua Kabupaten Malang. Sejarahnya Sejarah luar biasa emansipasi. ya. Sekarang sudah biasa. Sekarang sudah banyak ya. para Sri Kandi BPS. Dan sampai sekarang HSN tetap kita rayakan, kita tetap merayakan, kita tetap memperingati itu. Cuma karena kondisi pandemi, POR selama 2 tahun ini off di-off-kan dulu. Balik ke HSN nih Pak, lomba yang paling diingat selama sekian tahun HSN, ada momen apa gitu, lomba apa, momen apa yang paling diingat nih? Dulu yang paling rame voli. Voli. Saya atlet makan kerupuk, Pak. Alhamdulillah. Sering juara. Pak Roni atlet apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Saya atlet makan nasi. Oh, makan nasi ya. Kita bisa join ya. Kita bisa ganda putra ini makan nasi dengan kerupuk ini kayak. Kalau HSN paling berkesan, Pak, kira-kira kapan? Yang paling diingat tahun berapa dan kenapa? Yang paling saya ingat itu di tahun kalau nggak salah, yang saya ingat itu tahun 2009 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak 2009 2010. Itu karena BPS Kabupaten Malang jadi juara. Oh, masih di Kabupaten Malang waktu itu. Di Kabupaten Malang. BPS Kabupaten Malang jadi juara bulu tangkis. Pak Roni main. Saya
penggembira. Loh, saya pikir Bapak merasa momen paling ingat karena Bapak menang gitu. Saya penggembira. Oh, ini teman-teman Kabupaten Malang kan banyak. Di balik layar mungkin ya Pak ya. Saya waktu itu masuk pemain cadangan. Oh, Pemain cadangan. Pemain cadangan. Kebetulan juga teman-teman sudah saya anggap sudah lebih layak lah karena saya udah ya wis tuwek lah sini. Pada waktu tahun 85 itu kan polnya di provinsi tapi bukan antar kabupaten. Itu bidang saya menang. Bulu tangkis, pemainnya saya. Yes. Ternyata Pak Roni Memang atlet ternyata. Ya atlet dadakan lah paling tidak. Yang penting partisipasinya dalam memeriahkan Hari Statistik Nasional. Kebetulan juga saya koordinator bulu tangkis waktu di Luar provinsi. biasa. Berarti kita memang sedang ngobrol dengan Iya. atlet ini kayaknya. Aduh, Yang tepat. saya membenarkan posisi duduk saya ini. Ya tolong ibu duduk yang benar. Aduh, ternyata ada atlet nasional. Terus mulai tahun 90 sudah mulai berubah karena ada 88, 89 sudah tambahan atlet tenis meja. Oh, Jadi dia ada cabangnya cabang bertambah. Bertambah. Iya. Jadi sekarang setiap lomba por itu malah 4 jenis. Mulai dari bulu tangkis, Voli. voli berkurang. Oh, voli berkurang ya. Bahkan sekarang tidak ada karena pemainnya juga Susah karena kali yang ya. mengambil bola sepak bola mini itu Futsal. larinya ke futsal sama tenis meja. Tenis meja. Tenis meja itu pun ditambah dengan ada ganda campuran. Oh, ada perempuannya sekarang. Oh, ibu-ibu meramaikan juga ya. Iya, Jadi ada ganda iya. campuran dan ada juga yang perempuan. Ganda putri. Ganda putri. pingpong. Kecuali untuk yang bulu tangkis. Bulu tangkis tetap putra semua. Tetap putra, yang campuran belum ada. Tapi karena untuk di sesi kepala itu kepalanya harus main, akhirnya ya kepala meskipun Perempuan tetap harus juga main. ikut main. Seru ya, semoga pandeminya segera berakhir. Iya ya. nih, jadi pengen ikutan por saya. Iya, saya sekali ikut por tuh ngerasa rame banget gitu, semuanya semangat. Aduh, jadi kangen olahraga rame-rame gitu kayaknya ya. Iya, Semoga pandemi segera selesai. Amin. Iya, Amin. Yang penting kita sehat semua. Amin. Nah, Pak Roni kan sudah membersamai BPS selama 32 tahun. Kira-kira ada harapan khusus nggak untuk BPS? Harapan khusus sih nggak banyak. Ya teman-teman paling tidak harus tetap menjaga kesehatan dan senangi pekerjaan itu. Iya itu karena kalau kita nggak suka dengan pekerjaan kita, itu kayaknya kita kurang semangat. Ya berpikir positif saja bahwa selama saya bekerja di BPS itu yang menghidupi keluarga saya. Karena BPS yang menghidupi keluarga saya, maka saya anggap saya harus berbakti pada BPS. Mudah-mudahan teman-teman yang baru masuk 2 atau 3 tahun itu berusaha untuk menyenangi dulu lah apa yang kalian kerjakan. Baru setelah menyenangi, mencintai pekerjaanmu, utamakan keluarga. Itu aja. Waduh, pesannya dalam sekali ya pesannya nih. Jadi sedikit ini. Tuh, ada pertanyaan lagi sih Pak. Tadi untuk pesan untuk pegawai muda, tapi kayak udah dijawab ya barusannya. Ya, kita Cintai pekerjaan kita. Maka semuanya akan jadi lebih ringan gitu ya Pak. Iya. Kalau ringan Nggak ya akan jadi beban. Tidak Kita harus ikhlas lah. ikhlas, Oh, semuanya iya, jadi betul. optimal. Oh, kira-kira Mbak Krisya ada yang mau ditanya lagi nggak? Sudah sih sepertinya karena lama-lama saya jadi kayak terharu gitu ya. Jadi melo nih lama-lama. Lama-lama melo gitu. Jangan sampai ini bukan Ya, Pak. ya yang paling tidak teman-teman itu jangan tergiur dari taman tetangga meskipun lebih hijau. Oh, rumput tetangga. Rumput tetangga. Ya, rumput tetangga. Betul, atau- betul. ya, Rumput tetangga lebih hijau, rumput daripada tetangga. rumput kita. Jangan tergoda
Jangan tergoda. Belum tentu hijau itu asli. Oh, bisa jadi Waduh. rumput sintetis, iya. Aduh, mungkin ada pesan khusus Pak yang tertarik sama rumput tetangga itu kira-kira gimana tuh? Biasanya gini, kita lihat memang pengalaman saya dulu waktu di BPS itu saya lihat memang kayaknya tidak pernah spesial pun pakai modal jadi PNS, cukup tes. Cukup tes saja dipakai. Bangga bahwa masuk BPS itu murni 100% tanpa ada polusi di situ. Itu aja. Semoga harapan-harapannya semuanya bisa terwujud. Ya. Amin. Ini kita ngobrol santai tapi ternyata berat juga ya. Obrolannya filosofis gitu gitu, agak gimana gitu dengerin Pak Roni ngomong tuh ya. Semoga membuka ini ya. Bahwa ada kebanggaan tersendiri sebenarnya Iya. ketika kita bekerja di BPS ini. Betul. Mau rumput tetangga hijau belum tentu itu asli. Itu Jangan-jangan kata Pak Roni gitu. sintetis. Jangan Lapangan sintetis futsal. katanya. Nah, dan banyak lagi yang sudah kita dapat dari ngobrol bareng Pak Roni di episode di Boys Podcast episode kali ini ya dia. Iya, banyak banget Semoga semakin pelajaran. cinta sama instansi yang kita banggakan ini. Jadi di momen Hari Statistik Nasional kita jadi semakin semangat, Betul. semakin ini ya energinya jadi makin positif. Dan yang paling penting adalah ikhlas kata Pak Roni. Betul, ikhlas, nggak perlu hitung-hitungan. Dan yang penting lagi tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tadi ya. Betul. Oke, semoga pandemi cepat selesai. Terima Amin. kasih Terima kasih banyak, Pak Roni Pak. atas kehadirannya. Terima kasih pesan-pesan dan nasihat-nasihatnya. Kemudian ini Pak, satu lagi deh. Apa? Boys Podcast kita kan ada lagi gitu ya berikutnya. Kira-kira kita panggil siapa nih Pak? Kayaknya yang menurut saya itu Mas Rendra ya, itu yang KSK. Yang sekarang udah nggak ada KSK itu statistik fungsional di kecamatan. Namanya Rendra Anandika karena beliau punya Skill ya Pak. skill Khusus gitu ya. skill dan school ya. Oh ya. Skill dan school, betul. School itu apa? Sekolah, sekolah Pak. Bukan sekol nasi. Oh bahasa Jawa, ya Allah. Oke baik Pak. Ya. Siap. Nanti kita atur. Iya, semoga itu mungkin bisa dipilih. Itu usulan saya. KSK berprestasi juga KSK ya. berprestasi, Level betul. nasional. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Roni atas Sama-sama. waktunya sudah direpotin untuk ngobrol bareng kita sore hari ini. Silakan Bima. Oke, terima kasih Pak Roni, terima kasih sahabat data yang udah mendengarkan kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di Boys Podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah, selamat Hari Statistik Nasional. Nasional.